sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Di sini, kata singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, menggarisbawahi kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa dan Raja segala raja yang layak serta mampu menggenapi sepenuhnya rencana Bapa. Yesus Kristus adalah Allah sendiri dan wakil Allah yang akan menggenapi seluruh rencana Allah. Ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Yesus Kristus, setelah menerima kuasa atas surga dan bumi dari Allah Bapa, adalah Allah Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu. Dia adalah pribadi yang sudah datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menerima semua dosa-dosa dunia, dan mati untuk dosa-dosa itu supaya menebus kita dari segala dosa kita. Ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Karena Yesus sudah membuktikan bahwa dirinya adalah Allah, Ia bisa menerima gulungan kitab itu dari Bapa. Ini berarti bahwa sejak saat itu, Tuhan kita akan melaksanakan semua kehendak Allah. Ayat 8. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk
It's a new day coming. We come to sing a song together. Whatever may come, another forever for me. Let my heart sing when the evening comes. Mereka. Ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Yesus Kristus yang sudah menjadi wakil Allah Bapa menjadikan orang-orang kudus sebagai warga dan imam-imam di dalam kerajaan Allah dan membuat mereka memerintah di sana. Ia dengan demikian semakin layak menerima semua hormat dan puji-pujian dan para pelayan surga. Ayat 11-12. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Karena Yesus sudah menanggung segala dosa dunia ke atas tubuhnya ketika ia dibaptiskan oleh Yohanes. Dan karena ini ia layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan puji-pujian dari semua makhluk di surga sebagai Dia yang mewakili Bapa, dengan dikelilingi oleh para pelayan surga dan para malaikatnya. Ia menerima semua hormat dan pujian mereka. Haleluya! Puji Tuhan! Di sekitar tahta Allah ada keempat makhluk dan 24 tua-tua. Mereka memuji Allah yang sudah membebaskan semua jiwa-jiwa dari dosa, karena kemuliaannya tidak pernah berakhir. Ayat 13-14.
Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Akhirnya, Yesus Kristus yang menjadi wakil Allah diangkat menjadi pribadi yang layak untuk menerima semua hormat dan penyembahan dari semua pelayan surga. Semua pelayan surga memberikan puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan untuk selama-lamanya karena memang sangat ajaib dan patut disyukuri bahwa Allah menjadi sangat layak. Semua orang-orang kudus di surga dan di bumi harus memberikan hormat dan kemuliaan kepada Dia yang sudah bertahta menjadi wakil Allah Bapa. We
me how